Shalom, salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Marilah kita berdiri dan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang dipermuliakan di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, dengan penuh ungkapan syukur di hari Minggu pagi ini lewat persekutuan kami Jemaat Gimindo Philadelphia yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kami mau datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di mana kami akan memulai ibadah kami akan belajar tentang firman-Mu. Sebelum lebih jauh kami menaikkan doa ini Tuhan, kami mohon ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, supaya kami layak dan berkenan kepadamu untuk belajar firman-Mu di pagi hari ini. Hamba-Mu senantiasa Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu, supaya firman-Mu dapat disampaikan dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Dan mari kita buka Alkitab Perjanjian Baru 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Saya ajak kita membaca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sampai sejauh sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita semua yang memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema khotbah firman Tuhan di pagi hari ini adalah bertobat dan berbalik pada jalan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat fenomena kehidupan sekarang, maraknya pembunuhan, pelecehan, penyiksaan terhadap sesama manusia, memberikan gambaran bagi kita bahwa nilai manusia sungguh tak berharga lagi. Banyak orang demi tujuan, ambisi pribadinya mau mengorbankan nilai kemanusiaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Mungkin kita pernah membaca atau mendengar istilah harimau saja tidak memangsa anaknya sendiri. Ini adalah merupakan satu kritikan pedas bagi manusia yang memangsa siapa saja. Homo homini lupus sungguh membuat nilai manusia itu tidak layak lagi disebut sebagai manusia. Dan sesungguhnya kesengsaraan, penderitaan, diskriminasi, tertekan dapat menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa dia adalah pribadi yang tidak dicintai, tidak dikasihi. Hal ini dapat menimbulkan perasaan bahwa dia sungguh tak berharga. Perasaan hidup tak berharga membuat manusia menjadi pribadi yang gampangan atau serampangan, hidup sesuka hatinya, seakan tidak ada yang perlu dijaga, dilindungi dalam kehidupannya. Saudara, situasi seperti ini seringkali membuat manusia lebih mengutamakan sikap cari aman daripada menjalankan kebenaran, dan akhirnya dosa menjadi kenikmatan. Menuruti hawa nafsu adalah sebuah kepuasan dan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita terus melakukan dosa dalam kehidupan kita dan dosa itu sudah dibuahi, maka itu akan melahirkan maut. Itu kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Perasaan seperti ini juga mungkin sangat dirasakan oleh umat Kristen yang tersebar sebagai orang pendatang di provinsi Asia Kecil, Kekaisaran Romawi. Orang-orang Kristen disebut pendatang. Mereka ibarat orang-orang pesiara di dalam dunia yang membenci Yesus, yang tidak segan-segan menyiksa dan menganiaya bahkan membunuhnya. Akibat banyak orang Kristen lari dari panggilan iman, yaitu saling mengasihi dan hidup kudus. Mereka takut menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Yang penting aman. Petrus mengirimkan surat ini untuk menguatkan orang-orang Kristen agar setia dalam iman walaupun menghadapi tantangan yang berat. Mereka harus saling mengasihi dan jangan terjebak kepada kehidupan yang egois. Walaupun hidup dalam lingkungan yang penuh dosa, tetapi orang Kristen percaya harus menjaga kekudusan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah sebuah keharusan bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang berbuat jahat, tapi termasuk juga bagi orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mengapa? Karena manusia dilahirkan dalam dosa dengan memiliki kecenderungan hati yang ingin selalu berbuat jahat. Inilah yang disebut dosa warisan. Keberadaan dosa semua orang yang dibawa sejak lahir, atau yang lain lebih senang memakai istilah dosa asal atau dosa warisan. Seperti ada yang tertulis, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus bertobat. Dan arti pertobatan bukan hanya berhenti dari segala perbuatan jahat, tetapi mengalihkan arah jalan kehidupan kita dari jalan yang tadinya mengarah kepada dosa, dan marilah kita berbalik kepada jalan yang benar dalam Kristus. Pertobatan dimulai dengan hati yang terbuka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menjadikan Dia sebagai Raja yang berhak memerintah atas kehidupan kita. Mau bertobat atau tidak mau bertobat adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup yang harus diambil oleh setiap orang. Dan masih banyak orang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, lebih suka mengambil keputusan tidak mau bertobat. Pikirnya pertobatan hanya akan mengekang ruang geraknya, sehingga ia tidak bisa hidup sesuka hati, tidak bisa memuaskan keinginan dagingnya. Dan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi apabila kita mau menerima Yesus dan Yesus menjadi milik kita sehingga juga kita menjadi milik Yesus, kita harus menyalibkan daging. Keinginan apapun yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita yang bertentangan atau hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, mari kita tinggalkan itu. Jangan keinginan nafsu duniawi yang menguasai kehidupan kita. Jadi Bapak, Saudara-saudara sekalian, marilah kita menerima Yesus dengan keberadaan hati kita, dan kita menyalibkan keinginan-keinginan duniawi yang bisa mempengaruhi kekuatan dan ketaatan iman kita di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa pesan firman Tuhan pada ibadah kita di hari Minggu pagi ini? Yaitu pertama, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi bukan main-main. Kita jangan neko-neko. Firman Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Kalau kita mau datang bertobat kepada Tuhan, datanglah dengan sungguh-sungguh, supaya kasih Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, berbalik kepada jalan Tuhan. Jadi kalau kita sudah berbalik ke jalan Tuhan, kita sudah menerima, bertobat, jangan kita melihat ke belakang. Marilah kita lihat ke jalan yang di depan kita, dan Yesus sebagai nakoda di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita menoleh ke belakang. Jadi jangan seperti apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Istri Lot itu menjadi tiang garam karena dia mau berbalik ke belakang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berbalik kepada jalan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan yang terakhir, setialah kepada jalan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi beban, pergumulan dalam kehidupan kita, seperti apa yang kita hadapi saat ini, fenomena wabah virus corona yang bisa merubah kehidupan manusia, yang tadinya orang malas berdoa, tadinya orang malas beribadah, kemudian banyak suka hidup tidak mau bersih-bersih,
Nah, sekarang dengan adanya kejadian ini yang tentunya kita harapkan supaya ini cepat berlalu, marilah kita saling merubah diri kita dan kita setia kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, agar supaya dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari, berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.